Evaluasi argumen induktif, argumen kausal. Kelas BKR MGF kelompok 4. Ada Stephen Saputra dari 2052052, Devina Emanuela NRP 2052042, Nabila Azara Andriani NRP 2052142, dan Stefani Monarida Purba dari NRP 2052124. Di sini masuk ke evaluasi argumen induktif atau argumen kausal. Nah, sekilas balik pengertian argumen induktif jenis generasi itu ada di pertemuan 5. Nah, kita kembali lagi ke evaluasi argumen induktif atau argumen kausal. Salah satu jenis argumen induktif sama dengan argumen kausal. Argumen induktif yang memberikan bukti untuk menyimpulkan bahwa beberapa klaim kausal adalah benar. Contoh, merokok menyebabkan kanker. Kedua, kerusuhan sipil terjadi akibat represi politik. Ketiga, akar kekerasan seksual adalah pornografi. Keempat, penyebab demam tinggi Yakub adalah H1N1. Dan yang terakhir, peningkatan regulasi bank akan menyebab demam tinggi Yakub adalah H1N1. Dan yang terakhir, peningkatan regulasi bank akan mencegah bencana ekonomi di masa depan. Evaluasi argumen kausal yang pertama itu adalah mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dan memicu atau menyebabkan dalam argumen kausal. Kedua, membedakan metode penalaran kausal, mana yang digunakan dalam argumen. Terus yang ketiga, menentukan apakah peristiwa pemicu atau penyebab adalah salah satunya penyebab yang mungkin dari peristiwa yang dihasilkan. Dan yang terakhir, menulis presis kritis dari argumen kausal. Yang pertama, yaitu kita masuk ke mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dan memicu atau menyebabkan dalam argumen kausal. Tentang peristiwa, penyebab demam tinggi Yakub adalah H1N1. Kita sering berbicara tentang hubungan kausal seperti contoh di atas, seolah-olah penyebab sesuatu terjadi adalah benda. Contoh, H1N1 ini adalah cara bicara yang salah. Sebab dan akibat bukanlah benda, tapi peristiwa. Yang menyebabkan demam tinggi Yakub bukan H1N1, tapi peristiwa tertularnya Yakub oleh H1N1. Contoh lain, peningkatan regulasi bank akan mencegah bencana ekonomi di masa depan. Dalam klaim ini, hubungan kausal dinyatakan dalam hal satu peristiwa dicegah oleh peristiwa lainnya. Namun, sebenarnya, klaim ini menunjukkan bahwa menghindari bencana ekonomi di masa depan dapat disebabkan oleh peristiwa peningkatan peraturan bank. Nah, di sini ada, dalam analisis argumen kausal, klaim harus selalu dinyatakan dalam bentuk peristiwa. Argumen kausal berisi dua premis yang mendukung kesimpulan dan di dalamnya adalah ada peristiwa yang berbeda. Yang pertama, peristiwa hasil atau resulting event yang disebut R. Yang kedua, peristiwa pemicu atau precipitating event atau yang disebut P. Bentuk umum argumen kausal yang P1. Beberapa peristiwa hasil result terjadi. P2-nya, beberapa peristiwa pemicu precipitating mendahuluinya. Kesimpulannya, peristiwa hasil atau result disebabkan oleh peristiwa pemicu atau precipitating. Jadi, di argumen ini, juru argumen menduga atau mencurigai bahwa sebuah peristiwa tertentu terjadi disebabkan oleh peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Jadi, argumen kausal sebenarnya bukan sebab akibat, karena analisa kita tidak dengan mengasumsikan apa yang coba dibuktikan oleh argumen, melainkan lebih ke peristiwa hasil dan peristiwa yang mendahulunya yang diduga kemungkinan adalah pemicunya. Contoh, saya gagal dalam UTS geologi saya.
Profesor saya tidak menyukai saya, jadi itu pastilah penyebab saya gagal dalam UTS geologi saya. Profesor saya tidak menyukai saya, jadi itu pastilah penyebab saya gagal dalam ujian. Bentuk umum argumen kausal dalam analisis formal. P1-nya, saya gagal dalam UTS geologi saya. P2-nya, profesor saya tidak menyukai saya. Kesimpulannya, kegagalan saya dalam UTS geologi saya disebabkan oleh karena profesor saya tidak menyukai saya. Isunya, apakah saya gagal dalam UTS geologi saya disebabkan oleh karena profesor saya tidak menyukai saya? Peristiwa resort atau R yaitu ada gagal dalam UTS geologinya. Peristiwa pemicu atau precipitating atau P itu tidak disuka. Contoh lain, dalam penelitian terbaru, tikus diberi makan bakcon, sosis, cheesecake, frosting, dan makanan menggemukkan lainnya. Belakangan tikus-tikus ini menjadi pemakan atau pengkonsumsi kompulsif. Karena itu, makanan tinggi lemak dan tinggi kalori pasti mengarah pada perilaku makanan yang kompulsif. Bentuk umum argumen kausal dalam analisis formal. P1. Dalam penelitian terbaru, tikus diberi makan bakcon, sosis, cheesecake, frosting, dan makanan menggemukkan lainnya. P2-nya, tikus dalam penelitian terbaru menjadi pemakan atau pengkonsumsi kompulsif. Kesimpulannya, makanan tinggi lemak dan tinggi kalori mengarahkan tikus-tikus tersebut menjadi pemakan atau pengkonsumsi kompulsif. Isunya, apakah makanan tinggi lemak dan tinggi kalori mengarahkan tikus-tikus tersebut menjadi pemakan atau pengkonsumsi kompulsif? Peristiwa hasil atau R menjadi pemakan atau pengkonsumsi kompulsif. Peristiwa pemicu atau P diberi makan bacon, sosis, cheesecake, frosting, dan makanan menggemukkan lainnya. Nah, di sini ada latihan. Tulis analisis formal dalam bentuk umum analisis kausal dan tentukan peristiwa hasil R dan peristiwa pemicu atau P-nya. Yang pertama, Anda mengatakan Anda menderita insomnia selama 3 malam terakhir. Dan masing-masing dari 3 malam itu, Anda minum kopi setelah makan malam. Sepertinya, kalau begitu kopi itulah yang membuat Anda tetap terjaga. Yang kedua, harga koran naik di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Karena kebijakan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan surat kabar utama di ketiga kota itu adalah bahwa mereka baru-baru ini menaikkan gaji wartawan dan editor mereka. Kenaikan harga koran pastilah disebabkan oleh biaya tambahan produksi surat kabar. Mereka 2. Membedakan metode penalaran kausal mana yang digunakan dalam argumen. Ada 5 metode yang berbeda dalam argumen kausal. Kita akan fokus belajar 2 metode saja, yaitu metode agreement dan metode perbedaan. Contoh metode agreement itu kemungkinan clam chowder atau sukrim kerang menyebabkan dua teman saya dan saya sakit tadi malam. Ini karena kita semua sakit setelah makan malam bersama dan kita semua makan clam chowder. Bentuk umumnya, premis 1, dua teman saya dan saya sakit setelah makan malam tadi malam. Premis yang keduanya, dua teman saya dan saya makan clam chowder. Kesimpulannya, dua teman saya dan saya sakit setelah makan malam tadi malam disebabkan karena kita makan clam chowder. Isunya, apakah dua teman saya dan saya sakit setelah makan malam bersama tadi malam disebabkan karena kita makan clam chowder? Peristiwa hasil sakit tadi malam, peristiwa pemicunya makan clam chowder. Metode ini disebut agreement. Pembuatan agreement mencurigai clam chowder sebagai penyebab karena makan clam chowder adalah peristiwa yang sama di antara semua orang yang mengalami peristiwa yang dihasilkan. Yang kedua, contoh metode perbedaan. Akil mobil saya mati pagi ini karena radio mobil diinstal kemarin sore. Penginstalan radio mobil pasti menyebabkan aki mati. Bentuk umumnya, premis 1.
aki mobil saya mati pagi ini. Yang premis kedua, radio mobil diinstal kemarin sore. Kesimpulannya, penginstalan radio mobil kemarin sore menyebabkan aki mati. Isunya, apakah penginstalan radio mobil kemarin sore menyebabkan aki mati? Peristiwanya, aki mobil saya mati. Peristiwa pemicunya, penginstalan radio mobil. Metode ini perbedaan atau different. Perhatikan argumen ini mencari perbedaan. Peristiwa hasil tidak atau belum terjadi aki hidup sama peristiwa hasil terjadi menyebabkan. Jadinya ini perbedaannya penginstalan radio mobil. Contoh argumen kausal dengan subargumen. Tim Arema akhirnya mengalahkan tim Persija tadi malam. Kemenangan mereka pasti disebabkan oleh sesi latihan ekstra minggu ini. Karena itu adalah satu-satunya hal perbedaan yang mereka lakukan. Mereka menggunakan susunan pemain awal yang sama. Mereka memainkan cara bermain yang sama dan pelatih mereka sama. Diagramnya yang pertama itu tim Arema akhirnya mengalahkan tim Persija tadi malam. Yang kedua, kemenangan mereka pasti disebabkan oleh sesi latihan ekstra minggu ini. Karena yang ketiga itu adalah satu-satunya hal berbeda yang mereka lakukan. Yang keempat, mereka menggunakan susunan pemain yang sama, pemain awal yang sama. Mereka memainkan. Yang kelima, taktik bermain yang sama. Dan yang keenam, pelatih mereka sama. Jadi diagramnya 4, 5, 6 ke 3. Terus 1 tambah 3 itu jadi 2. Subargumennya, premis yang pertama, tim Arema menggunakan susunan pemain awal mereka yang biasa dalam pertandingan melawan tim Persija. Premis yang keduanya, tim Arema menjalankan taktik bermain yang biasa mereka mainkan melawan tim Persija. Premis yang ketiganya, tim Arema menggunakan pelatih mereka yang biasa dalam pertandingan melawan tim Persija. Kesimpulannya, mengadakan sesi latihan ekstra minggu lalu adalah satu-satunya hal yang tim Arema lakukan secara berbeda untuk mempersiapkan pertandingan mereka melawan tim Persija. Argumen utamanya, premis pertama, tim Arema mengalahkan tim Persija tadi malam. Premis yang keduanya, mengadakan sesi latihan ekstra minggu lalu adalah satu-satunya. Kesimpulannya, hal yang tim Arema lakukan secara berbeda untuk mempersiapkan pertandingan mereka melawan tim Persija. Tim Arema mengadakan sesi latihan ekstra menyebabkan kemenangan mereka melawan tim Persija tadi malam. Isunya, apakah tim Arema mengadakan sesi latihan ekstra menyebabkan kemenangan mereka melawan tim Persija tadi malam? Peristiwa hasilnya mengalahkan tim Persija. Peristiwa pemicunya mengadakan sesi latihan ekstra. Metodenya itu yang digunakan perbedaan. Walau tidak disebutkan tersirat bahwa sebelumnya tim Arema tidak bisa mengalahkan tim Persija, argumen menggunakan metode perbedaan ini bahwa yang menjadi perbedaan adalah latihan ekstra yang disimpulkan menyebabkan tim Arema mengalahkan tim Persija. Studi klinis. Studi klinis menggunakan argumen kausal dengan cara khusus. Studi klinis adalah argumen berantai yang terdiri dari dua jenis argumen induktif. Argumen utamanya generalisasi induktif dan subargumennya argumen kausal. Jadi, studi klinis menggunakan argumen kausal untuk mengidentifikasi penyebab sesuatu. Kemudian hasilnya akan digeneralisasi ke kelompok yang lebih besar. Contohnya, menyikat gigi setelah makan membantu mencegah gigi berlubang. Sebuah penelitian di New Mexico menentukan bahwa 25% dari kelompok 40 anak muda yang menyikat gigi setelah makan tidak memiliki gigi berlubang dibandingkan dengan 10% dari 35 anak muda yang hanya menyikat gigi di pagi dan malam hari. Satu-satunya perbedaan antara kedua kelompok adalah berapa kali mereka menyikat setiap hari. Diagramnya, yang pertama itu menyikat gigi setelah makan membantu mencegah gigi berlubang. Yang kedua, sebuah penelitian di New Mexico
menyebutkan bahwa 25% dari kelompok 40 anak muda yang menyikat gigi setelah makan tidak memiliki gigi berlubang, dibandingkan dengan 10% dari 35 anak muda yang menyikat gigi di pagi dan malam hari. Yang ketiga, satu-satunya perbedaan antara dua kelompok adalah berapa kali mereka menyikat gigi. Yang keempat, menyikat gigi setelah makan membantu mencegah gigi berlubang pada anak-anak muda yang mengambil bagian dalam penelitian New Mexico ini. Jadi diagramnya itu 2 tambah 3 sama dengan 4, terus sama dengan 1. Perhatikan bahwa klaim nomor 4 itu adalah kesimpulan argumen kausal dipicu dalam klaim 3 dan 2. Kesimpulan nomor 4 ini menyimpulkan hanya untuk anak muda Meksiko. Klaim nomor 4 juga ini tersirat, kemudian menjadi kesimpulan penengah dan premis argumen utama dan akan digeneralisasi untuk menghasilkan kesimpulan utama yaitu klaim 1. Kesimpulan menjadi umum. Inilah pola studi klinis berantai atau kausal. Subargumen premis yang pertamanya, sebuah penelitian di New Mexico menemukan bahwa 25% dari kelompok 40 anak muda yang menyikat gigi setelah makan tidak memiliki gigi berlubang, dibandingkan dengan 10% dari 35 anak muda yang hanya menyikat gigi di pagi dan malam hari. Premis yang keduanya, satu-satunya perbedaan antara kedua kelompok adalah berapa kali mereka menyikatnya setiap hari. Kesimpulannya, menyikat gigi setelah makan membantu mencegah gigi berlubang pada anak-anak muda yang mengambil bagian dalam penelitian New Mexico ini. Argumen utamanya, premis pertamanya itu menyikat gigi setelah makan membantu mencegah gigi berlubang pada anak-anak muda yang mengambil bagian dalam penelitian. Klaim nomor 4 ini jadi harus disertakan pada analisis formalnya. Kesimpulannya, menyikat gigi setelah makan membantu mencegah gigi berlubang. Isunya apakah menyikat gigi setelah makan membantu mencegah gigi berlubang? Peristiwa hasilnya itu berarti lebih sedikit gigi berlubang. Peristiwa pemicunya itu menyikat gigi. Metodenya ini yang digunakan perbedaan. Berarti Untuk evaluasi argumen kausal, untuk menentukan kekuatan argumen, seberapa baik argumen menunjukkan bahwa peristiwa pemicu adalah satu-satunya penyebab yang masuk akal dari peristiwa yang dihasilkan. Kedua, untuk argumen kausal dengan metode agreement, akan dievaluasi bukti bahwa peristiwa pemicu adalah satu-satunya peristiwa umum atau sama yang dapat menyebabkan peristiwa hasil. Dan yang ketiga, untuk argumen kausal dengan metode perbedaan, akan dievaluasi bukti bahwa peristiwa pemicu adalah satu-satunya peristiwa berbeda yang dapat menyebabkan peristiwa hasil. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu menentukan apakah peristiwa pemicu atau penyebab adalah satu-satunya penyebab yang mungkin dari peristiwa yang dihasilkan. Ketika seorang juru argumen menyajikan argumen kausal tanpa menawarkan bukti bahwa ada hubungan kausal antara peristiwa pemicu dan peristiwa hasil, argumen tersebut dikenal sebagai post hoc ergo propter hoc, singkatannya post hoc facie. Nama ini adalah bahasa Latin untuk setelah ini atau after this atau oleh karena itu. Lanjut, dari kekeliruan atau fallacy dalam kasus ini adalah bahwa si juru argumen menyimpulkan bahwa satu peristiwa disebabkan oleh yang lain hanya karena peristiwa mendahului yang lain, namun tanpa mempertimbangkan yang pertama, apakah urutan peristiwa itu hanya kebetulan? Yang kedua, apakah peristiwa yang dihasilkan dan yang memicu adalah hasil dari beberapa peristiwa lain? Atau yang ketiga adalah apakah ada peristiwa lain yang bisa lebih layak untuk dianggap sebagai penyebabnya? Juru argumen telah tanpa alasan melompat ke sebuah kesimpulan. Jadi, semua fallacy adalah argumen yang sangat lemah. Lalu di sini kita langsung lihat soal dari contoh argumen kausal post hoc. Kopi pagi ini rasanya tidak enak. Itu pasti karena menggunakan air dadang. Karena itu berbeda dari cara saya biasanya membuat kopi. Di sini kita langsung membuat analisis formalnya. Premis pertamanya itu kopi pagi ini rasanya tidak enak. Premis keduanya,
Penggunaan air ledeng adalah cara yang berbeda dari cara saya biasanya membuat kopi. Kesimpulannya, penyebab kopi pagi ini rasanya tidak enak pasti adalah penggunaan air ledeng. Isunya, apakah penyebab kopi pagi ini rasanya tidak enak pasti adalah penggunaan air ledeng. Nah, dari peristiwa hasilnya itu adalah rasanya tidak enak. Peristiwa pemicunya, pembuatan kopi dengan menggunakan air ledeng, dan metodenya itu ada perbedaan. Secara logis, kita tahu kalau argumen sebelumnya itu pemicunya adalah penggunaan air ledeng untuk membuat kopi. Namun, si juru argumentasi tidak mengklaim atau memberikan bukti bahwa menggunakan air ledeng adalah satu-satunya penyebab logis dari rasa tidak enak. Mungkin rasa tidak enak itu disebabkan oleh penggunaan biji kopi basi atau menggunakan teko kopi kotor atau minum dari cangkir plastik yang mempengaruhi aroma kopi. Sebaliknya, ia hanya menunjukkan bahwa satu peristiwa mendahului yang lain. Jadi ada fallacy atau kekeliruan, jadi argumen ini adalah argumen yang sangat lemah. Lanjut ke contoh selanjutnya, argumen 2 yang terlihat mirip. Kopi pagi ini rasanya tidak enak, itu pasti karena menggunakan air ledeng. Karena itu adalah satu-satunya perbedaan dari cara saya biasanya membuat kopi. Analisis formalnya, premis pertama, kopi pagi ini rasanya tidak enak. Premis kedua, penggunaan air ledeng adalah satu-satunya perbedaan dari cara saya biasanya membuat kopi. Kesimpulannya, penyebab kopi pagi ini rasa tidak enak pasti adalah penggunaan air ledeng. Isunya adalah apakah penyebab kopi pagi ini rasa tidak enak pasti adalah penggunaan air ledeng. Dari sini, R-nya rasanya tidak enak. P-nya pembuatan kopi dengan menggunakan air ledeng dan M-nya adalah perbedaan. Lanjut, terlihat bahwa premis 2 itu berubah si juru argumentasinya mengidentifikasi menggunakan air ledeng sebagai satu-satunya perbedaan dari cara dia biasanya membuat kopi. Argumen kedua ini lebih kuat dari yang sebelumnya karena jika premisnya benar bahwa kopi terasa tidak enak dan bahwa air keran adalah satu-satunya hal yang berbeda, maka kesimpulannya mungkin benar. Argumen ini cukup. Lanjut ke contoh selanjutnya, argumen ketiga yang terlihat mirip dan ditambah subargumen. Kopi pagi ini rasanya tidak enak. Itu pasti karena menggunakan air ledeng. Karena itu adalah satu-satunya perbedaan dari cara saya biasanya membuat kopi. Saya memakai biji kopi yang sama, mesin pembuat kopi yang sama, dan alat penyaring yang sama. Yang pertama, kita buat analisis formalnya subargumen. Premis pertama, saya memakai biji kopi yang sama untuk membuat kopi hari ini. Premis kedua, saya memakai mesin pembuat kopi yang sama untuk membuat kopi hari ini. Dan premis ketiga, saya memakai alat penyaring yang sama untuk membuat kopi hari ini. Maka kesimpulan yang diambil, penggunaan air ledeng adalah satu-satunya perbedaan dari cara saya biasanya membuat kopi. Lanjut, kita membuat argumen utamanya. Premis pertama, kopi pagi ini rasanya tidak enak. Premis kedua, penggunaan air ledeng adalah satu-satunya perbedaan dari cara saya biasanya membuat kopi. Kesimpulannya, penyebab kopi pagi ini rasanya tidak enak pasti adalah penggunaan air ledeng. Isunya, apakah penyebab kopi pagi ini rasanya tidak enak pasti adalah penggunaan air ledeng. R-nya rasanya tidak enak. P-nya pembuatan kopi dengan menggunakan air ledeng, dan M-nya perbedaan. Selain si juru argumentasi mengidentifikasi menggunakan air ledeng sebagai satu-satunya perbedaan dari cara dia biasanya membuat kopi, alasan ini didukung 3 premis subargumennya. Jadi argumennya lebih kuat dari argumen sebelumnya. 4. Menulis ringkasan kritis dari argumen kausal. Petunjuk untuk ringkasan kritis dari argumen kausal. Dalam bentuk paragraf, gunakan kalimat yang lengkap, ejaan, dan tata bahasa yang tepat untuk melakukan langkah-langkah di bawah ini. Langkah pertama, identifikasi dulu teksnya. Caranya, 1. Identifikasi penulis dan sumbernya secara lengkap dan benar jika informasi tersebut diberikan. 2. Jika teks berisi argumen, tuliskanlah demikian. Kemudian lanjutkan ke langkah kedua. Yang ketiga, jika teks tidak mengandung argumen, tuliskanlah teks sebagai non-argumen. Kemudian, tentukan fitur argumen mana yang kurang. Langkah kedua, analisis argumennya. Yang caranya 1. Identifikasi dulu isu, kesimpulan, premis
dan premis-premisnya secara jelas dan lengkap dalam urutan tersebut. Yang kedua, jika teks adalah argumen berganda, tulis paragraf terpisah untuk menganalisis setiap argumen terpisah. Langkah ketiga, buatlah diagram argumen. Pastikan diagram tersebut konsisten dengan ringkasan kritis yang kalian buat. Lanjut, langkah keempat, identifikasi jenis argumennya. Caranya yang satu, jika argumen itu deduktif, identifikasi apakah itu sebagai argumen kategoris atau sebagai argumen fungsional atau kebenaran. Yang kedua, jika argumennya induktif, identifikasi apakah itu sebagai generalisasi induktif, argumen analogis, atau argumen kausal. Yang terakhir, langkah 5, evaluasi argumennya. Jika argumennya adalah argumen kausal, evaluasi kekuatannya dengan menilai seberapa baik pembuat argumen menunjukkan bahwa peristiwa pemicu adalah satu-satunya sumber penyebab yang logis dari peristiwa hasil. Contoh teksnya. Populasi serigala di pegunungan di bagian barat Amerika Serikat telah meningkat dalam 2 dekade terakhir. Hasil ini kemungkinan besar disebabkan oleh larangan berburu serigala selama 2 dekade. Karena itulah satu-satunya perbedaan yang signifikan antara kondisi sekarang dan kondisi sebelum 2 dekade terakhir. Itu dari seorang konservasionis. Berarti diagramnya klaim 1, populasi serigala di pegunungan di bagian barat Amerika Serikat telah meningkat dalam 2 dekade terakhir. Klaim 2, hasil ini kemungkinan besar disebabkan oleh larangan-larangan berburu serigala selama 2 dekade terakhir. Karenanya nggak usah. Klaim 3, itulah satu-satunya perbedaan yang signifikan antara kondisi sekarang dan kondisi sebelum 2 dekade terakhir. Ini diagramnya kayak gini. Klaim 1 ditambah klaim 2 menghasilkan yang menghasilkan klaim 1 dan tambah klaim 3 menghasilkan klaim 2. Lanjut, ringkasan kritis atau critical precise-nya. Teks dari seorang konversionis ini berisi argumen. Isu atau pokok masalahnya adalah apakah peningkatan populasi serigala di negara barat disebabkan oleh larangan berburu serigala selama 2 dekade. Kesimpulannya adalah bahwa peningkatan populasi serigala di Amerika Serikat bagian barat disebabkan oleh larangan berburu serigala selama 2 dekade. Premisnya adalah bahwa populasi serigala di pegunungan di negara-negara bagian barat telah meningkat dalam 2 dekade terakhir dan bahwa larangan berburu adalah satu-satunya perbedaan yang signifikan atau terlihat antara kondisi sekarang dan kondisi sebelum 2 dekade terakhir. Argumen ini adalah argumen kausal induktif. Ini adalah argumen yang cukup kuat karena menyatakan bahwa larangan berburu adalah satu-satunya penyebab yang masuk akal dari peningkatan populasi serigala. Berarti yang tadi evaluasi. Ini untuk ringkasan kritis studi klinis. Studi klinis terdiri dari argumen utama berupa generalisasi induktif dan subargumen yang berupa argumen kausal. Yang dievaluasi adalah argumen utamanya. Karena argumen utamanya adalah generalisasi induktif, maka memakai cara evaluasi argumen generalisasi induktif yang sudah kita pelajari. Contoh teksnya ini dari Alcoholism, Clinical and Experimental Research. Ini teksnya, kita langsung ke diagramnya. Yang dari teks tersebut tadi, klaim 1, dalam sebuah studi universitas, 42 mahasiswa menggambarkan diri sebagai being a drinker, minuman beralkohol, dan 53 mahasiswa menyatakan bahwa tidak rutin mengkonsumsi minuman beralkohol. Klaim 2, dari kedua kelompok ini, para being a drinker minuman beralkohol menunjukkan performa yang jauh lebih buruk pada tes memori saat sadar atau tidak saat mabuk.
Klaim 3, untuk pria, being a drinker minuman beralkohol didefinisikan sebagai orang yang mengkonsumsi 5 porsi atau lebih minuman beralkohol selama periode 2 jam. Klaim 4, untuk wanita, being a drinker minuman beralkohol didefinisikan sebagai orang yang mengkonsumsi 4 porsi atau lebih minuman beralkohol selama periode 2 jam. Para peneliti menyimpulkan bahwa itunya nggak usah ya. Klaim 5, menjadi being a drinker minuman beralkohol dapat merusak otak para being a drinker minuman beralkohol bahkan ketika mereka tidak minum. Klaim 6, menjadi being a drinker minuman beralkohol merusak otak dari 42 siswa dalam penelitian yang menggambarkan diri mereka sebagai pecandu minuman beralkohol. Ini berarti diagramnya kayak gini ya. Klaim 1 tambah klaim 2 menghasilkan klaim 6 dan menghasilkan lagi itu klaim 5. Gitu. Ringkasan kritisnya. Teks dari Alcoholism, Clinical and Experimental Research ini berisi argumen kenapa isu atau pokok masalahnya adalah apakah menjadi being a drinker minuman beralkohol dapat merusak otak being a drinker minuman beralkohol bahkan ketika mereka tidak meminumnya. Kesimpulannya adalah bahwa menjadi being a drinker minuman beralkohol dapat merusak otak being a drinker minuman beralkohol bahkan ketika mereka tidak minum. Premisnya adalah bahwa menjadi being a drinker minuman beralkohol merusak otak dari 42 siswa dalam penelitian yang menggambarkan diri mereka sebagai pecandu minuman beralkohol. Lanjutan ringkasan kritisnya. Argumen ini mengandung sub-argumen. Kesimpulan perantaranya adalah bahwa menjadi being a drinker minuman beralkohol merusak otak dari 42 siswa dalam penelitian yang menggambarkan diri mereka sebagai pecandu minuman beralkohol. Premis pertama adalah bahwa 42 mahasiswa menggambarkan diri mereka sebagai being a drinker minuman beralkohol dan 53 siswa menyatakan bahwa mereka tidak rutin mengonsumsi minuman beralkohol. Premis kedua adalah bahwa para being a drinker minuman beralkohol berkinerja lebih buruk secara signifikan pada tes memori saat sadar atau tidak mabuk daripada yang orang-orang bukan being a drinker minuman beralkohol. Argumen utamanya adalah generalisasi induktif. Argumennya juga agak kuat karena ukuran sampel 95 siswa cukup besar. Argumen ini tidak mengidentifikasi bagaimana peserta dipilih atau persentase gender mereka. Dengan demikian, kami tidak dapat menentukan seberapa baik sampel mewakili target. Berarti evaluasinya evaluasi generalisasi induktif.